Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah sekalian, hari ini hari Jumat menjelang kita melaksanakan sholat Jumat di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sedikit saya akan menyampaikan berkaitan dengan rezeki ya. Berkaitan dengan rezeki. Para jemaah sekalian, ingin saya sampaikan bahwa pintu rezeki itu memang disiapkan oleh Allah. Kita ini yang menanggung, yang mengurus urusan rezeki adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada binatang yang melata di atas bumi ini, manusia maupun hewan yang lain, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, yang mengatur, yang mengandung rezeki, yang menanggung rezekinya. Karena itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah beribadah, menjalankan syariat, menjalankan aturan-aturannya. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mari kita pelajari, kemudian kita amalkan. Saudara-saudara sekalian, ada dua pintu rezeki, ada dua pintu yang disiapkan oleh Allah untuk kita, setiap orang mukmin ya. Misalnya di dalam sebuah hadis dikatakan, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, beliau menyampaikan dari Rasulullah, ma min mu'minin illa walahu babani. Seorang mukmin ini pasti mempunyai dua pintu. Semua orang mukmin mempunyai dua pintu. Yang pertama adalah babun yas'adu minhu amaluh. Yang pertama adalah pintu naik amalnya. Jadi pintu untuk naiknya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu yang pertama. Yang nomor dua adalah wababun yanzilu minhu rizquhu. Satu pintu yang lain adalah pintu di mana rezekinya akan datang. Turunnya rezeki itu. Fa idza mata bakaya alayhi. Kalau manusia itu mati, saya mati, saudara mati, maka dua pintu ini akan menangis. Karena sudah tidak dilewati rezekinya, sudah tidak dilewati oleh catatan amalnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa rezeki ini sudah ditulis oleh Allah ya. Ketika kita umur ya sekitar 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali 4, 4, ya 120 hari di dalam perut ibu. Pada saat itu ditulis sudah rezekinya berapa kadarnya. Karena itu ya ayo kita tenang, ya ikhtiar, usaha, ya kerja, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang harus kita lakukan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang akan memberi rezeki, yang menjamin rezeki. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu, betapa banyak, katanya Allah ya, berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus atau membawa rezekinya sendiri.
Ya, mulai dari anak kita yang kecil, terus kita melihat bagaimana ya cicak. Kemudian kalau tak pikir-pikir rezekinya itu dia nggak bisa terbang, tapi dia bisa makan benda-benda atau hewan-hewan yang terbang. Ya banyak contohnya lah ya. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha, di mana dia tidak mampu untuk mengurus, membawa rezekinya sendiri. Terus siapa yang mengurus? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang akan memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Memang la haula wala quwata illa billah. Tidak punya kekuatan kita kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Ya kita, apalagi saya al-fakir ada di Jakarta ya, nggak ada sawah, nggak ada padi, nggak ada jagung, maksudnya tanamannya, nggak ada pohon buah-buahan. Di Jakarta banyak kampung-kampung yang misalnya kampung rambutan ya, kadang sudah pohon rambutannya nggak ada, dan seterusnya lah. Karena itu para jemaah sekalian, kembali kepada pelajaran, kita harus semangat untuk beribadah, sedangkan rezeki Allah yang nanggung. Terus bagaimana ukurannya? Ya sudah diatur sama Allah. Kalau ditumpahkan semua, misalnya saya minta rezeki apa saja dikasih, kadang-kadang jadi mudarat, jadi negatifnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan misalnya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Walau basatallahu rizqah, ko andaikan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki ya, selapang-lapangnya li ibadihi, kepada hambanya, kepada saya, kepada bapak, kepada saudara. Minta apa dikasih, minta itu dikasih, minta kaya dikasih, semua dikasih, emas semua tumpuk di rumah kita. La bagau fil ardi, niscaya kamu ini akan berbuat melampaui batas. Ya doyan maksiat nanti. Semua dilakukan. Karena apa? Karena terpenuhi. Ya sengaja sama Allah, sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki itu dengan ukuran atau kadar yang Dia kehendaki. Allah yang mengatur. Karena itu ya mari percaya kepada qada dan qadar setelah ikhtiar itu penting. Ya sudah, ini aturan sama Allah, ikhtiar sudah, ya usaha sudah, kerja udah, ya. Maka mendapatkan apa saat itu? Ya itulah takdir dari Allah. Kan tenang kalau begitu kan. Nah, selanjutnya para jemaah sekalian, sumber-sumber rezeki itu dari mana? Bagaimana kita mendatangkan rezeki dari Allah? Yang pertama, sumber rezeki itu adalah kita bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, itu mari kita patuhi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Ya, bagi sebagian orang uang itu tidak ada masalah, banyak dan tercukupi. Tapi bagi sebagian orang uang itu menjadi masalah. Mungkin dia tidak punya uang, atau dengan adanya uang dia dipenjara. Ya ini pengalaman saya. Uang tidak ada masalah, tapi yang masalah dia tidak bisa makan dari uang itu karena dia dihinggapi banyak penyakit. Jadi saya ulangi lagi, wa may yattaqillah, barang siapa takut kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah memberikan jalan baginya dari masalah kehidupan yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dia dari jalan yang tidak dia sangka, yang tidak dia perhitungkan, yang dia tidak duga. Ya, kan sering kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak duga, tiba-tiba Allah mengirimnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa tawakal pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia yang akan mencukupkan keperluannya. Dan itu ya tawakal. Setelah kita iqil ya, setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, bekerja, berobat, itu namanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, baru fatawakal, tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau sudah pasrah kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Saudara-saudara sekalian, yang nomor 2 untuk bisa mendatangkan rezeki adalah dengan rajin sholat, menjaga sholat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan misalnya di dalam kitab di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur, perintahkan, ahlaka, keluargamu, bis-shalat, untuk mengerjakan sholat. Istrimu, anakmu, pembantumu, semua yang ada di lingkungan kamu itu perintahkan untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaknya kamu bersabar dalam mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jadi Allah itu tidak minta ongkos, enggak, udah urusan rezeki katanya Allah, nahnu narzuquk, justru saya yang akan memberi rezeki kepada kamu, saya yang akan menjamin rezeki kamu. Sholat, udah sholat. Itu para jemaah sekalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Itu thariqah yang kedua, cara yang kedua untuk mendapatkan rezeki. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, istiqomah dalam Islam. Istiqomah, artinya istiqomah itu tidak anggot-anggotan. Sekarang ibadah, besok enggak. Sekarang rajin puasa, besok enggak. Sekarang rajin berjamaah, besok enggak. Musim-musiman, jangan. Kita harus istiqomah, continue. Ya. Katanya Al-Qur'an, kalau kita istiqomah, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an wadaqa. Wa allau istaqamu, jikalau mereka itu, katanya Allah, mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, konsisten menjalankan ajaran Islam, syariat Islam, mana yang diperintah, mana yang dilarang, maka la asqainahum ma'an ghadaqa, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Itu thariqah atau cara yang ketiga untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Yang nomor 4 para jemaah sekalian adalah kita minta ampunan kepada Allah, minta maaf kepada Allah dengan segala bahasa ya. Katanya Allah, istaghfiru rabbakum, mintalah maaf kamu kepada Tuhanmu Allah, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu maha pemaaf. Yursilis sama alaikum midrara, maka kemudian Allah akan mengirimkan hujan kepada kamu, hujan yang lebat ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya intinya apa? Kalau kita minta ampun, minta maaf kepada Allah, maka kita akan diberikan rezeki yang banyak. Inilah para jemaah sekalian yang sering dilupakan. Kita memang fokus kepada sesuatu yang lahir, yang zahir. Ikhtiar zahir misalnya ya kerja. Nah, profesi kita apa? Ya, jalankan itu, jalankan. Malah itu diajarkan, iqil, usaha dulu, ikat dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal kepada Allah.
Ikhtiar yang lain, ikhtiar batinnya tadi itu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Artinya kita membaca istighfar. Misalnya Sayyidina Rasulullah SAW mengingatkan, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, siapa selalu membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya dari kesempitan persoalan hidup yang dia hadapi, makhraja, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari kesusahan yang ia hadapi Allah akan berikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga, tidak disangka. Tidak diduga tiba-tiba datang. Lah ini kata kuncinya dari mana? Dari istighfar. Inilah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan pintu rezeki dan bagaimana kita mendapatkan rezeki. Namun demikian, mengapa kemudian kita banyak kesulitan dalam hidup, kemudian rezeki susah seret? Maka jawabannya karena dosa. Karena dosa. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah bersabda begini, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa tolak takdir, ya. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik. La yazidu, tidak menambah fil umri, di dalam umur, illal bir, kecuali perbuatan baik. Ya, umur kita sudah sekian, tapi bisa jadi oleh Allah dirubah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Atau memang umurnya segitu, tapi kebaikan kita dituru orang lain, kita sudah mati barangkali, kita sudah berkalang tanah. Tapi ajaran Quran kita, ajaran kebaikan kita diamalkan oleh santri, murid-murid kita, anak-anak kita, seakan-akan kita hidup kan, panjang umur kita. Wala yazidul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa tolak takdir kecuali doa. Kecuali doa. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang akan terhalang rezekinya karena dosa yang dia dilakukan. Kadang-kadang kita kesulitan mendapat rezeki dari Allah, rezeki yang halal. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita berbuat dosa. Karena kita berbuat dosa. Karena itu istighfar, ya. Karena itu istighfar. Oh, ada Pak Kiai orang gak sholat, ya. Bajingan tengik Pak Kiai, kaya Pak Kiai, makmur Pak Kiai, udahlah hidupnya sudah glamor mewah luar biasa. Gimana itu? Padahal dia bukan Islam, dia gak taat kepada Allah, suka mabuk, suka main perempuan. Saudara, Anda jangan terkecoh, ya. Itu bukan rezeki. Kalau ada orang bukan taat, dia tidak menjalankan ibadah, dia rajin maksiat, justru kaya, itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj itu apa? Ya, azab dari Allah. Sama halnya dengan kalau kita punya anak gak nurut kepada orang tua, akhirnya orang tua bilang, ya udah kamu pergi dari sini, terserah kamu makan tidak makan, terserah kamu mau makan nasi, mau makan batu, terserah kamu mau minum air atau minum air got, terserah. Nah, kalau sudah terserah itu sudah bahaya. Dzarhum yakulu wa yatamatta'u, biarkan dia makan, biarkan dia minum sepuasnya. Sepuasnya. Wa yulhimul amalu fasaufa ya'lamun. Panjang angan-angan, tiba-tiba das, dicabut nyawanya oleh Allah. Dia tidak sempat bertaubat, dia tidak sempat membaca istighfar, mati dengan keadaan su'ul khotimah. Kerugian yang besar, saudara, kerugian yang besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Sebagai tambahan sedikit, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan hari Jumat ini. Hari Jumat, ya, mohon maaf. Mari kita bersama-sama, ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Allam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith
dan Al-Allamah Al-Maghfurlah Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau pernah menyampaikan ini, langsung terjemahnya ya. Barang siapa membaca kalimat ya muhaimin, ini ya muhaimin, ya muhaimin 100 kali setelah mandi sholat Jumat, niscaya Allah akan mengkaruniakan kepadanya kewibawaan. Akan wibawa nanti, ya muhaimin, ya muhaimin, setelah mandi besar. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa membaca di antara dua adzan Jumat surat Al-Qadar, kan dua adzan Jumat itu rata-rata 2 kali ya, kecuali yang 1 kali. Pokoknya antara adzan pertama dan adzan yang kedua itu membaca apa? Surat Al-Qadar 7 kali, maka insyaallah Allah akan melunasi segala hutangnya. Kalau kita punya hutang, Allah akan lunaskan hutangnya dengan barokah membaca surat Al-Qadar di antara 2 adzan Jumat. Selanjutnya, barang siapa membaca di saat waktu khatib mendoakan untuk kaum mukminin dan mukminat, biasanya ada doa begitu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kemudian kita membaca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni berapa kali? 40 kali. Ya Ghani ya Mughni. Kemudian setiap ke-10 itu dia membaca aghnini. Jadi setiap ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni sampai hitungan 10, aghnini, aghnini. Ini Allah akan memberikan rezeki yang banyak, meluaskan rezekinya. Itu para jemaah sekalian. Dan setelah selesai Jumat, setelah sholat Jumat, ini kita zikir dengan kalimat ya batin, ya batin, ya batin, ya batin, maka Allah akan menjadikan dari golongan hamba yang ahli batin. Jadi firasatnya itu tajam. Ini semoga bermanfaat untuk hari Jumat ini. Sekarang hari Jumat tanggal, ya kalau nggak keliru ya 11 Desember 2020. Terima kasih semuanya kepada yang mengikuti pengajian singkat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Jun Susilo, Bashar Abbas dari Cilacap, Syamsuddin dari kader penggerak NU Sidrap ya, Masjid At-Taqwa ya, ini hadir ini, Ustaz hadir ini, Arifin Widodo, kemudian dari Kalbar Raden Paku, Abdul Jabbar Pandeglang Pak Kiai ya, kemudian dari Condet Kang Nuruddin Widodo dari Kemayoran hadir, Kemandoran ya, kemudian Bahtiar Buleng hadir Kiai ya, Ade Imron dari Dubai hadir, Dai Dadut dari Palembang, Rohmiah Martapula Kalsar hadir ya, kemudian Suhaimi Senayan Jakarta ikut ngaji ya, mudah-mudahan manfaat. Mubin Masduki, kemudian Hashim, semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini sampaikan kepada yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.